Hidup lo bukan kebetulan. Semua ada polanya, semua ada energinya. Kalau lo mau ngubah hidup, lo harus ngerti cara kerja hukum-hukum ini. Hidup lo itu hasil dari getaran, pikiran, dan tindakan lo sendiri. Semesta nggak pernah libur, nggak pernah tidur, dan nggak pernah salah kirim energi. Lo sendiri yang harus ngatur algoritma semesta dalam hidup lo. Alam semesta ini adalah cerminan dari diri kita. Yang ada di luar ada di dalam. Dunia luar lo cuma cerminan dari pikiran, perasaan, dan energi yang lo pancarkan. Kalau kamu ingin mengubah hidupmu, mulai dari dalam dirimu. The law of vibration, semua di alam semesta, itu getaran. Lo pernah nggak sih ngerasa kalau ada orang yang auranya nyebelin banget, padahal dia nggak ngapa-ngapain? Atau sebaliknya, ada orang yang baru lo temui tapi lo langsung nyaman dan nyambung? Itu bukan kebetulan, sob. Itu efek dari the law of vibration. Singkatnya, semua di alam semesta ini adalah getaran energi, termasuk pikiran, perasaan, dan benda-benda di sekitar lo. Setiap orang punya frekuensi vibrasi tertentu yang menarik hal-hal dengan energi yang sepadan. Contoh nyatanya, kalau lo sering berpikir negatif, lo bakal menarik lebih banyak kejadian negatif ke dalam hidup lo. Kalau lo selalu bersyukur dan optimis, semesta bakal kasih lo kejadian yang makin bikin hidup lo bahagia. Kuncinya, jaga vibrasi lo tetap tinggi. Hindari orang-orang yang toksik, konsumsi konten yang positif, dan latihan bersyukur setiap hari. Gunakan the law of vibration. Kalau lo mau menarik hal baik, lo harus ada di getaran yang tepat. Fokus pada hal yang bikin lo bersyukur. Latih diri buat ngecek getaran. Setiap keputusan yang lo buat, tanya, apakah ini selaras dengan energi yang gue mau? The law of correspondence. Hidup lo itu cerminan diri lo sendiri. Kalau lo sering ngeluh, kenapa hidup gue begini terus? Coba cek diri lo sendiri. Apa yang terjadi di luar sana adalah refleksi dari apa yang ada di dalam diri lo. Hukum ini bilang kalau makrokosmos, alam semesta, dan mikrokosmos, diri lo, saling berhubungan. Kalau lo sering dikelilingi orang yang negatif, mungkin ada bagian dalam diri lo yang juga negatif. Perbaiki yang di dalam, maka yang di luar akan ikut berubah. Ubah mindset lo, maka realitas lo juga bakal berubah. Jadi kalau hidup lo kacau, jangan buru-buru nyalain semesta. Coba introspeksi dulu, sob. Mulai dengan kesadaran, pahami energi lo, sadari pikiran dan emosi. Jangan biarin autopilot. Kalau lo sering negatif, ya jangan heran kalau hidup lo juga kacau. The law of attraction. Lo menarik apa yang lo pikirkan. Ini hukum yang paling sering dibahas, tapi banyak yang gagal paham. The law of attraction bukan cuma sekadar pengen kaya, terus tiba-tiba duit turun dari langit. Nope, hukum ini bilang, apa yang lo pikirkan secara dominan, itulah yang bakal lo tarik dalam hidup lo. Tapi nggak cukup cuma mikirin, lo juga harus ngerasain dan bertindak. Lo harus bertindak sesuai dengan energi yang lo inginkan. Nggak ada sukses tanpa action. Pikiran dan perasaan lo itu kunci. Apa yang lo pikirkan dan rasakan itu yang bakal lo tarik ke hidup lo. Misalnya, lo pengen sukses. Cuma kalau di dalam hati lo masih ada rasa ragu, takut gagal, atau nggak yakin, vibrasi lo bakal bentrok dan lo malah menarik lebih banyak kegagalan. Solusinya, visualisasikan dengan jelas apa yang lo mau. Rasakan seolah-olah itu sudah jadi kenyataan. Ambil langkah nyata buat mencapainya. Jangan cuma diam nunggu keajaiban, sob. Semesta bakal kasih lo petunjuk, tapi lo yang harus jalanin. The law of inspired action, usaha and hasil, itu saling terkait. The law of inspired action bilang kalau lo harus ambil tindakan yang selaras dengan keinginan lo. Semesta nggak bakal kasih jackpot ke orang yang nggak ngapa-ngapain. Coba lo lihat orang-orang sukses. Mereka nggak cuma berdoa dan berharap, tapi juga bergerak, nyari peluang, dan terus belajar. Prinsip utama hukum ini, lo harus peka sama tanda-tanda dari semesta. Kadang ada momen di mana lo ngerasa,
gue harus ngelakuin ini. Itulah inspired action. Jangan kebanyakan mikir, langsung gas sebelum kesempatan lewat. Intinya, kombinasi antara niat, vibrasi yang tepat, dan tindakan konkret adalah kunci. Law of inspired action ngajarin lo buat dengerin intuisi dan langsung bertindak. Percaya diri, jangan banyak drama. Jangan tunggu waktu yang pas. Momen terbaik itu adalah sekarang. Kalau ada ide bagus, langsung tulis dan eksekusi kecil-kecilan. Set target mingguan dan paksa diri lo buat menyelesaikannya. The law of cause and effect. Lo menuai apa yang lo tanam. Kalau hidup lo sekarang banyak masalah, mungkin itu efek dari keputusan dan tindakan lo di masa lalu. Alam semesta nggak pernah ngasih sesuatu secara acak, sob. Setiap aksi punya konsekuensi. Apa yang lo lakukan ke orang lain bakal balik ke lo. Karma itu nyata. Baik atau buruk, lo yang tentuin sendiri. Semesta itu kayak cermin, apa yang lo kasih, itu yang bakal balik ke lo. Mainkan sebab akibat. Bangun karma baik. Hukum sebab akibat itu real. Jangan berharap dunia baik sama lo kalau lo sendiri nggak pernah ngasih energi baik. Jadilah magnet energi positif. Kalau lo ngerasa lingkungan lo toksik, jangan ikutan. Lo yang harus jadi pusat perubahan. Berhenti ngomongin orang, fokus bangun diri. Semakin banyak lo ngomongin orang, semakin kecil energi lo buat ngubah hidup lo sendiri. Setiap hari, lakuin satu hal baik buat orang lain, tanpa pamrih. Jaga perkataan lo karena setiap kata itu doa. The law of compensation yang lo dapat, itu sesuai dengan yang lo berikan. Hukum ini lebih ke seberapa besar yang lo terima tergantung dari seberapa besar yang lo usahakan. Mau jadi kaya, berikan lebih banyak nilai ke dunia ini. Mau dapat pasangan yang baik, jadilah orang yang layak untuk pasangan baik. Mau dihormati, hormati orang lain dulu. Alam semesta nggak pernah salah dalam membagi rezeki. Semua tergantung usaha, energi, dan ketulusan lo. The law of perpetual transmutation of energy. Ubah energi negatif jadi positif. Alam semesta selalu bergerak, energi terus berubah. Berita baiknya, lo bisa kendaliin arah energi itu. Prinsip hukum ini, energi rendah bisa dinaikkan. Kalau lo lagi down, lo bisa mengubahnya dengan aktivitas positif. Olahraga, meditasi, baca buku. Energi positif bisa menyebar. Kalau lo sering berbagi kebahagiaan, lingkungan lo juga bakal ikut positif. Pikiran dan perasaan adalah alat utama dalam transformasi energi. Jadi, daripada tenggelam dalam kesedihan, ubah mindset lo, alihkan energi ke sesuatu yang lebih produktif. Ubah energi lo, lagi down, jangan lama-lama. Energi selalu bisa diubah. Olahraga, meditasi, atau dengerin musik yang ngenakin hati. Lawan rasa malas dengan gerakan kecil. Jangan nunggu motivasi, langsung aja mulai dari hal simple. Saat bad mood, coba ubah postur tubuh lo jadi lebih tegap dan tersenyum. Ini langsung naikin energi lo. Lakuin journaling tiap hari buat buang energi negatif. The law of gender. Keseimbangan maskulin and feminin dalam hidup. Lupakan dulu soal gender manusia. Ini bukan tentang cowok atau cewek, tapi tentang energi maskulin dan feminin yang ada di dalam diri setiap orang. Energi maskulin, logis, tegas, ambisius, berorientasi pada aksi. Energi feminin, kerlamis intuisi, kreativitas, kelembutan, penerimaan. Kenapa hukum ini penting? Kalau lo terlalu maskulin, lo bakal terlalu keras kepala, kurang fleksibel, dan gampang stres. Kalau lo terlalu feminin, lo bakal sulit ambil keputusan dan cenderung pasif. Keseimbangan itu kunci. Lo harus bisa menggabungkan logika dengan intuisi, kerja keras dengan penerimaan, aksi dengan kesabaran. Seimbangkan energi maskulin dan feminin dalam hidup. Jangan cuma kerja keras, tapi juga pakai intuisi. Jangan kebanyakan mikir, langsung eksekusi. Belajar buat ngerasain dan mengalir.
Coba sesekali ambil keputusan pakai intuisi, bukan logika doang. Kalau lo terlalu kaku, coba lebih fleksibel dan terbuka sama perubahan. Jadi, jangan berat sebelah, kuasai dua energi ini dan lihat perubahan dalam hidup lo. Tantangan buat lo. Mulai sekarang, coba terapkan satu hukum semesta dalam hidup lo. Fokus dan lihat hasilnya. Apakah hidup lo berubah?